Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosemary Angel Gabriela dengan NIM 2305643, jurusan Peternakan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi WinFit. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu WinFit. WinFit dikembangkan di Laboratory of Nutrition, University of Cambridge, UK. Program ini sederhana, dapat digunakan untuk menyusun ransum unggas maupun ransum ruminansia. Di aplikasi WinFit sendiri, metode formulasi ransum terbagi menjadi dua. Yang pertama linear fit formulation, dan yang kedua ada stochastic fit formulation. Sebelum itu, saya akan menjelaskan cara mendownload aplikasi WinFit. Yang pertama, klik winfit283.exe. Selanjutnya, apabila sudah seperti yang saya tampilkan ini, di bagian bawah tinggal diklik next. Setelah di next, tampilan selanjutnya akan seperti ini. Setelah itu, kita bisa klik I accept in the terms in license agreement. Setelah itu, klik next. Setelah di next lagi, kita dapat melihat tampilan seperti yang saya lihat ini. Selanjutnya, tuliskan license key. Setelah itu, klik next lagi. Setelah itu, di aplikasi WinFit ini ada tahapan penyusunan ransum. Yang pertama bisa kita lihat, tentukan standar kebutuhan nutrien untuk spesifik ternak tertentu seperti contohnya umur, bobot badan, jenis produksi. Setelah itu, pilih bahan pakan yang tersedia dan kandungan nutrisinya. Lalu, masukkan harga bahan pakan dan perhatikan batasan penggunaan bahan pakan. Nanti akan kita lihat screenshotannya, akan saya jelaskan setelah ini. Setelah itu, basis formula di aplikasi WinFit. Di aplikasi WinFit ini ada dua basis formula, yaitu yang pertama ASFID basis untuk monogastrik atau unggas. Setelah itu ada dry matter basis atau untuk ruminansia. Lalu formula yang dihasilkan mempunyai basis yang sama dengan kebutuhan nutriennya. Nah, ini dia apabila kita tadi sudah mendownload dan sudah selesai memasukkan license key, kita untuk membuka aplikasinya, tampilan yang pertama muncul adalah tampilan yang saya tampilkan ini, yaitu menu utama atau option. Di option ini terdapat banyak pilihan. Yang pertama ada Open Previously Saved Formula. Selanjutnya ada Select Animal Recruitment and Feed Store. Setelah itu ada New Formula with Selected Feed Store. Setelah itu ada New Formula with Blank Feed Store, di mana itu kita membuat bahan pakan sendiri dan nutrien sendiri, gitu ya. Selanjutnya ada import feed store from Excel file dan import animal recruitment from Excel file, register WinFit as a full version, dan yang terakhir health. Setelah itu, kita bisa memilih yang tadi saya sebutkan itu. Tapi kali ini saya akan menjelaskan menyusun ransum baru dengan data bahan pakan baru, yaitu pilihan New Formula with the Blank Feed Store. Jadi setelah kita pilih New Formula with the Blank Feed Store tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah seperti ini, kalau kita pencet langsung mau ngisi belum bisa, jadi kita bisa klik tombol yang gambar rumah biru. Setelah itu, apabila sudah diklik rumah biru itu, muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini baru kita bisa yang pertama tahapannya
tulis nama bahan pakan di sebelah kiri yang ingredients. Selanjutnya tulis nama nutrien yang di sebelah kanan ini. Selanjutnya pastikan komposisi nutrien dalam dry matter basis atau as-feed basis. Jadi kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan ransum ruminansia. Jadi saya memilih komposisi nutriennya dalam keadaan dry matter basis. Setelah memilih, kita masukkan kandungan nutrien dan harga setiap bahannya di Velus NSD. Setelah kita menulis bahan pakannya dan nutriennya, kita bisa centang bahan pakan yang kita tadi sudah tulis dan kita mau pilih, seperti contohnya wheat straw, alfalfa high, corn silage, corn grains, barley grains, soybean meal, fish meal, DCP, kalsium karbonat, dan vitamin min premix. Setelah itu juga nutrien yang tadi kita sudah tulis seperti dry matter, forage, konsentrat, protein, energi, NDF, lisin, metionin, kalsium, dan fosfor. Setelah itu tadi kita sudah menulis harga setiap bahan pakannya ya. Contohnya seperti 89, forage-nya 100, konsentratnya 0, protein 3,5, energi 1340, NDF-nya 85, lisin 0,02, metionin 0,06, kalsium 0,2, fosfor 0,1. Setelah itu, klik tanda centang di pojok kiri atas yang berwarna kuning. Setelah diklik centang yang berwarna kuning tadi, tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Jadi sudah seperti itu, kita tulis batas minimal dan maksimal pada bahan pakan yang di sebelah kiri. Seperti contohnya, soybean meal minimalnya 5, setelah itu vitamin min premix minimalnya 1 dan maksimalnya 1. Setelah itu kita tulis batas minimal dan maksimal kebutuhan nutrien seperti yang ada di sebelah kanan ini. Contohnya protein minimalnya 16, energi minimalnya 2800, kalsium minimalnya 1,1, fosfor minimalnya 0,9. Setelah sudah ditulis batas minimal dan maksimal dari bahan pakan dan kebutuhan nutriennya, kita klik formulate pada tanda bulat biru yang tengahnya hijau, di mana tanda itu ada di atas tulisan probability yang di tengah ini ya. Jadi setelah kita mengklik tanda formulate tadi yang bulat biru tengahnya hijau itu, ini sudah ada hasil ransum yang sudah terformulasi. Setelah diformulasi, apa perbedaannya? Jadi setelah diformulasi itu kita dapat melihat persenan penggunaannya dan analisisnya. Jadi penggunaan dari bahan pakan persenannya itu alfalfa high 56,61, setelah itu corn grains bisa 23,3, soybean meal dengan minimal 5 tadi persenan penggunaannya 14,98. Setelah itu DCP ini persenannya 3,28, kalsium karbonat 0,83, vitamin min premix dengan minimal 1 dan maksimalnya 1, batas penggunaannya itu 1. Lalu kita lanjut ke nutriennya. Ini ada muncul analisis setelah diformulasi tadi. Jadi dry matter-nya 90,633, forage-nya 56,61, konsentratnya 38,278, proteinnya dengan minimal 16, analisisnya 16. Energi minimalnya 2800, analisis 2800.
NDF ini 33,564, lisin 0,53, metionin 0,193, kalsium dengan minimal 1,1, analisisnya 1,35. Dan terakhir fosfor dengan minimal 0,9, analisisnya 0,9. Setelah diformulasi tadi, kita bisa sudah muncul ininya formula cost di bagian bawah kanan pojok. Formula cost-nya terdapat angka 95,81, back size-nya 50, cost atau back-nya 4790,5. Setelah diformulasi seperti ini, kita bisa membuat angka-angka ini dalam bentuk grafik seperti ini ya. Ini dia, komposisi ransum dalam grafik. Jadi di grafik itu kita bisa milih juga grafik yang lingkaran atau grafik batang. Kalau grafik lingkaran bisa dilihat seperti tampilan yang sudah saya tampilkan ini di sebelah kiri. Dan grafik batangnya ada di sebelah kanan yang sudah saya tampilkan. Setelah kita memilih grafik lingkaran atau grafik batang, kita bisa simpan file. Simpan file ini bisa kita klik save atau save as. Kalau sudah di save atau save as, kita bisa menulis nama file yang tadi, terserah apa yang kalian mau save ya namanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang cara penggunaan aplikasi WinFit ini untuk menyusun ransum unggas dan ruminansia. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.